Pemirsa Cokro TV, saya sekarang bersama Bang Yosef Wenas. Selamat datang Bang Yosef di Cokro TV lagi. Halo, terima kasih. Senang jumpa lagi. Nah, Bang Yosef, kemarin kan kita mendengar kesaksian Romo Magnis Suseno ya di sidang gugatan 03 ya di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini menarik nih karena kan beberapa waktu lalu Bang Yosef bikin surat terbuka tuh ke Romo Magnis ya di akun Facebook Bang Yosef. Nanti bisa kita tampilkan tuh. Kita tampilkan supaya pemirsa membaca lah ya suratnya Bang Yosef. Nah, ini saya ingin mendengar bagaimana Bang Yosef melihat atau memandang kesaksian Romo Magnis kemarin ya. Karena kan Romo Magnis bilang kan dasarnya etika ya. Jadi intinya kan beliau bilang bahwa presiden yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan keluarga dan dirinya itu seperti mafia gitu loh. Terus yang kedua, presiden yang menggunakan bansos atau pokoknya menguntungkan diri sendiri untuk memenangkan yang didukung, paslon yang didukung, maka itu seperti penjaga toko yang nyolong dagangannya gitu. Menurut Bang Yosef gimana pandangan Romo Magnis tersebut? Ya, terima kasih. Jadi pertama ya Romo Magnis itu kan sosok yang saya hormati ya. Saya kira ya, kita semua menghormati beliau, terutama kompetensinya dalam disiplin filsafat dan etika. Ya itu tidak perlu diragukan. Saya kira Pater Magnis itu sendiri paham bahwa kali ini dia harus memberikan opininya di MK dalam konteks etika politik, bukan etika normatif atau umum. Sehingga kalau kita cermati dia banyak menggunakan kata kalau. Jadi seolah-olah mengandaikan ada suatu kondisi. Nah, banyaknya kata kalau ini menunjukkan bahwa Pater Magnis sebetulnya tidak paham anatomi permasalahan bansos itu sendiri. Kan konteksnya beliau bicara soal bansos itu kan. Bansos dan Gibran terutama. Bansos dan Gibran dalam soal MK. Ya, betul. Nah, ya oke lah, misalnya kita ambil yang soal bansos gitu. Itu kan sebetulnya payungnya, anatominya itu payungnya kan perlindungan sosial. Yang terdiri dari bantuan sosial dan jaminan sosial. Nah, bantuan sosial itu kan yang bersifat transfer uang, barang atau jasa dari pemerintah kepada penduduk miskin atau rentan lah, itu gampangnya. Nah, kalau yang jaminan itu kan sifatnya ada iuran. Kalau yang bantuan sosial nggak ada iuran, tapi kalau yang jaminan ada iuran tertentu yang juga disubsidi sebetulnya. Jadi ya skemanya asuransi ya kalau yang jaminan. Nah, yang konteks bansos itu kan anatominya begini. Pertama kita tahu bahwa di APBN dari sejak 2022 sampai 2024 itu kan angkanya memang udah di 400-an triliun. Jadi bukan sesuatu yang melonjak jauh sekali gitu. Bansos manapun dalam APBN itu kan disetujui oleh parpol di DPR. Karena masuk APBN, termasuk parpol yang atas namanya Pater Magnis memberikan kesaksian menyetujui itu. Itu yang pertama. Kedua, bentuknya ada yang BLT tadi dan ada yang subsidi juga gitu loh. Yang subsidi jelas nggak bisa dicuri karena itu kan langsung masuk di harga gitu ya, entah di harga listriknya, di BBM-nya, atau di kredit usaha rakyatnya gitu loh. Itu kan sifatnya subsidized. Dan ini nilainya yang paling besar, 300 triliun dari yang 400-an triliun. Nah ini publik, saya kira Romo nggak memahami ini juga, apalagi publik gitu ya. Nah sisanya baru yang BLT, entah yang El Nino, entah yang
PKH, Keluarga Harapan, entah yang sembako. Nah, ini kan sifatnya juga transfer langsung gitu. Baik ya ke KL, kalau KL misalnya salah satu KL-nya KL ini Kementerian Lembaga, KL-nya Bu Risma misalnya. Itu hanya salah satu. Yang lainnya kan langsung ke sifatnya pemberian langsung, transfer langsung. Jadi kalau kita lihat anatominya seperti ini, di mana mencurinya? Sistemnya nggak memungkinkan. Apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo itu kan sistem yang dilakukan bukan hanya di 2024 ini, sebenarnya dia lakukan itu simbolistik kan. Ya. Kalau dia ketemu itu dia ini sekian karung gitu dikasih entah amplop, bentuknya amplop seolah-olah. Tapi itu kan simbolistik, mana mungkin puluhan juta nih, saya ada datanya sebentar ya. Jadi misalnya untuk yang apa namanya PKH itu 9,9 juta keluarga, kan nggak mungkin Pak Jokowi kasih ke 9,9 juta orang atau keluarga. Yang sembako itu 18,7 juta. Jadi itu kan simbolistik. Nah, saya tidak yakin Romo Magnis memahami anatomi, sifat anatomi dari cara kerjanya. Dan oleh karena itu yang disebut pencurian atau yang sebetulnya yang dimaksud adalah pelanggaran atau manipulasi itu beliau nampaknya nggak paham. Dan karena itu juga terlihat jelas bahwa beliau banyak bicara di tataran etika normatif. Dan saya kira juga ini yang dibelokkan yang sengaja dibuat sedemikian rupa sehingga publik juga nggak paham seolah-olah itu bisa padahal ada sistemnya kan. Dan anggaran itu sendiri pun disetujui oleh seluruh parpol. Dan itu kan tadi yang poin Bang Yosef ya, soal Romo Magnis kan memang tidak menyebut sama sekali Presiden Jokowi. Beliau hanya menyebut presiden, dan itu pun dengan kondisional kan, jika atau kalau, ya kan, kalau presiden menggunakan bansos untuk kemenangan paslon yang didukung, maka dia seperti penjaga toko yang mencuri kas tokonya gitu. Tapi kan dia pakai kalau. Nah, ketika dikejar, apakah dari mana Romo Magnis tahu bahwa Pak Jokowi mencuri? Beliau bilang, ini kan saya hanya bicara pada level teoritis. Kalau apakah Indonesia seperti itu atau enggak, itu bukan urusan saya gitu. Kira-kira begitu. Jadi, nah masalahnya kan publik kemudian mengambil kesimpulan bahwa yang dibicarakan Romo Magnis itu adalah ketika beliau bilang presiden, itu adalah Presiden Jokowi gitu. Jadi antara yang jika tadi, jikanya hilang gitu. Jika kalaunya itu, jika maka, jika begini maka begini, itu kondisionalnya kesannya hilang gitu Bang Yosef. Iya. Kesannya ya Bang Romo Magnis menganggap Pak Jokowi seperti itu gitu. Iya. Jadi memang ada kesan kuat bahwa apa yang sekarang terjadi di MK, proses-proses persidangan itu kan sebetulnya kita tahu bahwa MK itu kan batasan konstitusionalnya adalah ya kita sebutlah keadilan kalkulator, artinya hasil pemilunya pasca 14 itu yang dipermasalahkan gitu, itu yang material. Yang pra 14 Februari itu kan masuk ke sebetulnya sebutlah itu sesuatu yang diklaim sebagai formil aja. Yang material kan yang ini. Tapi narasi ini yang mau dibangun dengan meminjam mulutnya Romo Magnis. Ya. Dan kelihatannya memang belakangan ada upaya untuk membelokkan makna itu. Sebetulnya Romo Magnis cukup jeli untuk membatasi diri pada etika normatifnya aja. Dia mengambil jarak. Tapi ya kelihatannya memang ini mau direkayasa sedemikian rupa sehingga nyambung dengan narasi-narasi kubu ini di MK. Kalau itu kan terbaca jelas ya. Kan tadi soal bansos. Yang kedua kan yang di highlight
oleh Romo Magnis soal Gibran, pencawapresan Gibran. Jadi kan Romo Magnis lagi-lagi bilang dengan kata kalau, ya, kalau presiden menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan keluarganya, maka itu seperti mafia, gitu. Gimana Bang Yosef melihat pernyataan Romo Magnis itu? Saya kira Romo paham bahwa ini kan ada dua sisi. Satu, keputusan 90 MK. Ya. Itu kan konstitusional. Itu kan sesuatu yang indebatable, nggak bisa didebatkan lagi bahwa itu sah gitu loh ya. Ya. Yang publik permasalahkan yang MK kan. Ya. Yang dalam bahasa publik dibilang ada pelanggaran etika. Nah, tapi saya kira Romo tahu bahwa di situ ada perbedaan prinsipil antara etika normatif dengan kode etik. Etika profesi. Anwar Usman itu terkena etika profesi. Memang etika profesi itu turunan dari etika normatif kan menjadi underlying-nya gitu loh. Tapi kan bagaimanapun ini ada konteks konstitusi. MK itu kan lahir dari konstitusi sebagai suatu lembaga, lalu diaturlah para hakim-hakimnya harus berperilaku seperti apa, kira-kira gitu kan. Lalu secara organisasi dibentuk kode etik. Yang dilanggar Anwar Usman ini kan kode etiknya gitu. Ya. Bukan, ya ini kan dua hal yang berbeda. Sementara di sisi lain, aturannya sendiri kan nggak ada masalah, itu konstitusional dan siapapun nggak bisa bantah. Rumusannya itu kan tidak mengubah norma. Yang selama ini menjadi gugatan dalam kaitan keputusan yang material tadi, itu kan mereka banyak yang mau mengubah usianya dari 40 entar jadi 35, entar 30. Itu nggak bisa. Itu mengubah norma. Tapi yang dilakukan MK kan menambah interpretasi. 40 tahunnya kan nggak dirubah. Tapi interpretasinya ditambah. Dan dalam hukum ini kan sebenarnya kalau Anda jeli, kalau baca undang-undang itu kan di bagian belakang suka ada penjelasan tuh. Yang dimaksud pasal ini adalah gini-gini. Lalu yang dimaksud pasal ini cukup jelas. Suka ada itu kan. Itu sebetulnya kan interpretasinya. Itu aja yang ditambahkan ke ayat 169 itu. Sejauh 40 tahunnya kan nggak dirubah. Normanya nggak dirubah. Tapi sejauh pernah menjabat sebagai kepala daerah dan seterusnya. Jadi konstitusional. Nah, pelanggaran kode etik yang menjadi bagian internal dari MK itu sendiri itu satu hal gitu loh. Tapi itu kan nggak bisa serta-merta dikaitkan dengan etika normatif karena itu kan sangat kontekstual. Jadi saya kira Romo paham di sini ada hal-hal yang delicate yang nggak bisa sembarangan di-judge begitu aja. Itu perlu kebijaksanaan, wisdom tertentu untuk menilai salah benarnya, karena ini kan konteksnya internal dan sudah dihukum kan? Ya. Nah ini saya mau menarik ke yang lebih luas ini, Bang Yosef, soal kaitan antara etika politik dengan konteks Indonesia ya. Ini saya mau pengen Bang Yosef menjelaskan lagi tentang surat terbuka Bang Yosef kepada Romo Magnis sebelum beliau menjadi saksi ahli ya. Itu kapan ya suratnya Bang Yosef ya? Awal Februari awal ya saya. Februari awal sebelum Pilpres malah ya. Sebelum oke. Pencoblosan. Ya. Gimana Bang Yosef? Bisa dijelaskan nggak itu? Ya jadi sebetulnya ini sebenarnya ada kaitan dengan diskusi topik sebelum ini. Jadi kan karena saya Katolik ya, saya melihat dalam kalangan saya itu banyak yang berpandangan seperti umumnya publik menjadi sebutlah moralis gitu ya. Tapi mereka kan tidak paham apa yang sebetulnya terjadi. Rangkaian peristiwanya. Mereka hanya menjudge dari ujungnya saja di proses MK itu dan mengacaukan topik yang tadi kita bahas antara kode etik dengan etika normatif. Itu kan dua hal yang walaupun delicate tapi dua hal yang berbeda sama sekali. Nah, banyak yang kemudian menjadi hakim-hakim moral gitu loh. Dan menangkap
apa namanya pesan-pesan yang disampaikan oleh Romo Magnis seolah-olah sebagai pembenaran. Dan oleh karena itulah kemudian saya tulis surat itu bahwa eh, ini kan soal motivasi ya. Moralitas itu kan salah satu aspek terpenting adalah soal motivasinya. Motifnya apa? Ada motif yang lebih besar soal kepentingan bangsa kita di masa depan kan. Ini kan soal generasi masa depan kita, soal bangsa ini di masa depan yang sekarang sudah dan sedang diupayakan dan perlu dilanjutkan. Tapi kan pemilu membuat seolah-olah ini menjadi tidak relevan gitu kan, ya karena berbagai macam kepentingan. Jadi saya melihat terlalu sempit kalau penilaian moral hanya dipermasalahkan kepada hal yang salah kaprah tadi, yang seolah-olah MK tadi bisa mewakili segala sesuatunya tentang kerusakan moral dan demokrasi. Itu terlalu kerdil menurut pandangan saya. Jadi itulah sebabnya saya menulis surat itu dan ingin meminta pandangan bagaimana dengan kepentingan suatu bangsa di masa depan yang sedang diupayakan sekarang, rencananya jelas, roadmap-nya jelas, ini sedang dikerjakan. Tapi harus berlanjut dari apa yang sebentar lagi secara konstitusional harus mundur pemimpinnya. Nah ini bagaimana? Nah tapi kan ada tuduhan-tuduhan oh, apa namanya kepentingan kekuasaan keluarga lah dan sebagainya. Ini kan menjadi sulit gitu loh. Memang masalahnya delicate, gradasi abu-abunya itu tidak mudah ya. Tapi kita kan harus bisa jernih melihat apa yang menjadi kepentingan paling utama. Ini kembali ke Machiavellian, diskusi Machiavellian di edisi-edisi kita yang lalu. Akhirnya kan kita harus pada satu titik suka atau tidak lesser evil. Kalau hitam putih enak, nggak mudah. Tapi ini kan persoalan-persoalan banyak yang lesser evil. Nah ini nggak mudah. Nah itu yang saya kira intinya substansi dari apa yang ingin saya sebenarnya ingin diskusikan dengan Romo Magnis. Ini kan bukan persoalan hitam putih ya. Ini bukan persoalan yang sekarang sedang atau baru kemarin terjadi. Ini kan ada juga persoalan yang akan terjadi yang sedang kita perjuangkan. Dan itu baik. Kaitannya dengan geopolitik yang berubah dan seterusnya itu ya Bang ya. Tapi sebelum itu Bang Yosef kan dalam surat itu, ini suratnya kita tampilkan di layar ya supaya dibaca juga. Itu kan menyebut soal menarik nih soal Yesus Kristus dengan Saulus. Nah, itu bisa dijelaskan nggak Bang? Itu saya kira publik kan belum tentu semuanya tahu. Saya aja nggak tahu. Iya, jadi ceritanya begini. Saulus itu adalah sering disebut sebagai murid ke-13. Yesus itu kan punya 12 murid, satu kan berkhianat. Oke. Nah, pasca kematiannya, Yesus itu kan bangkit. Jadi apa namanya, the risen Christ itu kemudian merekrut rasul yang disebut rasul ke-13 gitu, yang namanya Saulus ini. Dan si Saulus ini itu adalah sebelumnya orang yang mempersekusi, membunuh, menyiksa, pokoknya mengejar-ngejar dan dengan keras dan kekerasan murid-murid pengikut Kristus. Dia gengnya Farisian, orang-orang Farisi yang menjadi penjaga moral itu. Tetapi yang saya singgung di situ sebenarnya, lihat, kalau Anda bicara etika politik, masa seorang Kristus etika politik dalam tanda kutip ya, etika politiknya kok merekrut penjahat? Nah, ini kan menjadi sesuatu yang apa namanya kontroversial kan, karena sangat bertentangan. Penjahat dijadikan murid ke-13 dan jadi rasul lagi. Nah ini kan seringkali manusia sulit berpikir melihat apa yang sebetulnya dipikirkan oleh dalam kebenaran Tuhan gitu loh, yang seringkali kontradiktif, di luar dugaan. Nah itu sebabnya saya sebut di situ etika politik Kristus bagaimana nih, penjahat kok dijadiin rasul, pembunuh loh ini. Nah ini yang ingin saya singgung untuk membuka ya suatu wawasan barulah, semoga-moga. Dan sebenarnya ditujukan untuk kalangan Katolik karena saya tahu bahwa ini kan batasannya ke sana.
Nah, itu yang soal soal itu Bang, soal geopolitik yang berubah, dan itu karena itu maka etika politik harus take into consideration atau memperhatikan aspek tadi itu Machiavellian spirit ya, Machiavellian ethics gitu. Jadi etikanya tidak lagi personal, tetapi ya tadi greater good ya, kemaslahatannya lebih besar di atas kemaslahatan individu gitu. Bisa dijelaskan lebih jauh nggak Pak? Jadi etika politik dalam konteks geopolitik yang berubah itu jadinya gimana? Ya, karena memang persoalan-persoalan MK, berbagai berbagai keresahan dan kekecewaan ini kan konteksnya memang etika politik. Dalam konteks kita berbangsa dan bernegara kan. Ini kan bukan konteks saya pribadi atau keluarga saya atau kelompok saya saja. Ini kan konteks kita berbangsa dan bernegara, makanya etika politik. Nah, sementara kita kan tahu bahwa dalam kondisi di mana terjadi suatu perubahan yang transformatif yang sudah dan sedang dilakukan oleh Presiden Jokowi, itu dengan sendirinya kan akan menimbulkan banyak disrupsi. Itu sudah pasti, termasuk dalam urusan-urusan semacam ini. Nah, kita sudah membahas soal undang-undang Cipta Kerja kan. Itu kan dilakukan dengan metode omnibus law karena Pak Jokowi ingin mengubah 80 undang-undang dan 1.200 pasal sekaligus. Kalau itu tidak dilakukan dan harus ikut antrean di Prolegnas DPR, Program Legislasi Nasional, itu kapan selesainya? Kita tahu DPR kemarin 2023 kan hanya merencanakan 37 RUU dan membuka ruang untuk 5 RUU kumulatif saja. Ini yang sifatnya bisa lebih fleksibel lah, kira-kira gampangnya gitu. Tapi kita bandingkan tadi 80 undang-undang 1.200 pasal. Kalau ikut kapasitas kinerja DPR kan ya kita bisa lihat kapan bisa lakukan terobosan. Nah, disrupsi ini terjadi karena Pak Jokowi itu tipe leadership-nya menginginkan policy yang juga progresif. Beda dengan era reformasi yang kental di zaman 10 tahun SBY yang relatif lebih akomodatif gitu ya. Lebih konservatif leadership-nya. Jadi terobosan-terobosan yang menimbulkan disrupsi itu banyak dihindari. Jadi mengikuti fungsi-fungsi lembaga yang ada dah. Ikut aturan, ikut apa yang sudah ada. Tapi Pak Jokowi nggak begitu kan. Apa yang harus dirubah, yang menghambat dirubah. Terjadi disrupsi sehingga terjadi banyak ruang-ruang kosong yang ya kita paham akademisi dan civil society pasti marah-marah. Dan nggak heran kalau dalam konteks ini, dalam kalangan akademisi hukum itu kan barangkali yang paling marah karena merasa ini ditabrak, itu ditabrak. Ya memang disrupsi itu menimbulkan banyak ruang-ruang kosong yang memang harus segera diisi. Oleh karena itu, dalam plannya Pak Jokowi itu disebutkan yang 20 tahun sampai 2045, itu di ujung kita harus punya regulasi yang adaptif. Lalu di tahap ketiga, 2039 sampai 2039, dari 2034, itu harus punya lembaga yang adaptif. Nah, dua kata adaptif ini penting. Ini sebetulnya menjawab apa yang kita diskusikan selama ini, adaptif ini. Bagaimana bisa cepat berubah, menyesuaikan, tapi tetap legal. Tidak mudah memang, tapi itu harus kita lakukan. Karena kalau enggak ya itu tadi, kita ikut sistem, ikut antrian, ikut regulasi, ya ikut DPR tadi. Dan itu kaitannya dengan kembali ke soal etika politik, itu artinya dengan adanya transformasi mengantisipasi adanya geopolitical challenge yang baru ya, itu artinya butuh etika politik, perumusan kembali soal etika politik gitu ya Bang ya. Artinya etika politiknya itu nggak bisa hitam putih atau hanya melulu pada dasar individu, tapi harus masyarakat secara luas gitu, atau gimana? Saya
Saya kira Bang Yosef perlu spill out. Saya kira barangkali istilah, saya nggak tahu ini tepat, mungkin Romo Marxis yang lebih punya kompetensi untuk bicarain, tapi saya kira semacam meta etik yang tidak hanya etika yang menilai apa yang sedang berproses atau yang sudah berproses gitu ya. Tapi kan ini ada hal-hal yang akan kita lakukan, yang akan terjadi, dan ada perubahan-perubahan yang juga harus dijawab. Jadi semacam meta itu kan bahasa Latin artinya menelusuri, mendalami lagi ya. Ya metafisik sebetulnya kan kita mencari hakikat, tapi tidak hanya menilai dari posisi kita hari ini dan karena kita hari ini ada, karena kita kemarin ada kan. Tapi juga sebetulnya asumsinya bahwa besok kita juga kan masih ada kan. Jadi yang lebih memproyeksikan, mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan perubahan akibat disrupsi tadi, sehingga nggak terjadi lagi sebutlah etika yang terlambat gitu loh. Ini mungkin nggak? Jadi kan terlambat karena perubahannya udah terjadi dulu, lalu ribut. Ini nggak sesuai hukum, sedangkan hukum sama etika itu kan dekat. Atau ya nanti kalau hukum juga nggak bisa, di etikanya dimajuin. Oh ini nggak etis karena hukum jadi tabrak, jadi nggak etis gitu loh. Ini kan yang terjadi sekarang kan. Nah adaptif tadi itu yang penting sebetulnya. Jadi itu lebih adil untuk kita secara objektif siap berubah sebetulnya. Saya kira bukan hanya di lembaga negara ya, sebetulnya di gereja Katolik pun, saya kira di NU juga. Karena generasi muda kan, generasi Anda Jill sudah mau berlalu, tapi kan yang muda-muda ini punya pandangan-pandangan sendiri gitu. Saya kira ini di mana-mana ya, sebetulnya harus mulai lebih adaptif gitu loh. Adaptif yang berbasis proyeksi tadi ya, proyeksi ke depan ya Bang ya. Iya, untuk kemaslahatan, balik lagi, untuk kemaslahatan yang kita yakini, kita imani, ini kemaslahatan kita bersama di suatu masa depan. Jadi kita nggak terlambat, nggak melulu terjebak pada, ya, mohon maaf istilah saya tadi ya, etika yang terlambat gitu ya. Ya, saya kira ini menarik dan saya kira pemirsa untuk mau lebih jelas memahami poin-poinnya Bang Yosef di surat terbukanya itu, ya kita bisa baca lagi di layar ya, Bang Yosef ya. Oke, Bang Yosef, terima kasih atas diskusinya. Sama-sama. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.